Untuk yang pertama kita akan bahas yaitu perintah cin ya teman-teman ya. Cinput ya, cinput. Ini dia contoh penerapan dari programnya ya. Ada cin integer untuk bilangan bulat, ada cin float untuk bilangan desimal, kemudian ada cin string untuk dia karakter. Ini untuk karakter char ya untuk yang pertama, kemudian ada perintah cin string untuk karakter yang kedua ya teman-teman ya. Ini contoh implementasinya dalam program. Coba kita ketikkan implementasinya ke text editor Dep C++ kita ya teman-teman ya. Coba ini kita buat file baru ya teman-teman ya. Kita klik di sini menu file, kita pilih new, kemudian source file, atau kita bisa menekan tombol Ctrl N di keyboard kita. Maka akan ditampilkan tampilan baru. Coba dulu kita simpan ya di sini ya. Coba kita buat ketikkan komentarnya dulu. Nah ini ya teman-teman ya, sudah kita buat. Kita akan jelaskan yaitu perintah masukkan cin untuk yang integer ya, untuk tipe datanya integer ya teman-teman ya. Kita deklarasikan dulu tipe datanya int, kemudian nama variabelnya kita bikin x titik koma. Selanjutnya kita buat tampilan dengan perintah cout. Kemudian kita ketikkan perintah cin tanda lebih besar ya teman-teman ya, 2 kali. Ingat tadi untuk cout pernyataan output atau keluaran menggunakan tanda lebih kecil 2 kali ya teman-teman ya. Sedangkan untuk perintah cin atau input dia menggunakan tanda lebih besar 2 kali ya teman-teman ya di sini ya. Kemudian nama variabel yang mau kita berikan inputnya teman-teman ya. Dalam hal ini x titik koma. Kita tampilkan lagi tampilan dengan perintah cout. Kita ketikkan dia variabelnya yang sudah kita deklarasikan dan kita definisikan yaitu x titik koma, enter. Jangan lupa kita ketikkan kode sistem pause di sini. Kemudian return 0. Oke, ini dia perintah cin untuk integer yang sudah kita buat ya teman-teman ya. Ini kita bikin komentarnya cin untuk integer int. Coba kita jalankan ya teman-teman ya. Execute, kemudian kita pilih compile dan run. Ternyata dia belum disimpan ya teman-teman ya. Kita simpan dulu. Jadi usahakan setiap kita mengetik kode program harus selalu disimpan ya teman-teman ya. Jadi kalau dia belum disimpan ini akan otomatis timbul kotak dialog save as ya. Kotak dialog save di sini ya teman-teman ya. Kita tentukan folder penyimpanannya. Saya simpan di D, kemudian saya arahkan di folder program Dep C++ yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian saya buat di sini foldernya ya teman-teman ya, supaya untuk termanajemen dia. Misalkan saya buat foldernya pernyataan seperti ini teman-teman ya, pernyataan input data, enter, kemudian klik open. Selanjutnya kita ketikkan nama filenya, misalkan kita beri namanya input data cin, kemudian save as tipe-nya biarkan saja dia ini ya .cpp ini ya teman-teman ya. Kita klik di sini save, maka nanti untitled ini akan berubah dengan file name yang sudah kita masukkan ini. Kita klik di sini save, ini dia. Maka dia akan jalankan ya teman-teman. Langsung masukkan angka bulat. Ingat fungsi int itu untuk bilangan bulat ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita masukkan bilangan desimal pakai tanda koma, di dalam program tanda koma itu dia pakai titik teman-teman, bukan pakai tanda koma seperti kita di Indonesia. Jadi dia menggunakan titik. Jadi kalau kita ketikkan bilangan desimal, maka dia akan ditampilkan bilangan bulatnya saja. Misalkan kita buat di sini, kita ketikkan misalkan 9, enter. Nah ini angka yang diketik ini 9 ya, cin-nya x-nya 9 kita masukkan. Jadi ketika ditampilkan dengan perintah cout, ini stringnya angka yang diketik x, maka dia akan menampilkan 9 ya. Ini press any key to continue, enter. Tadi dia nyambung ya teman-teman ya. Kita bisa tambahkan kode ndl ya, titik koma di sini, ndl. Coba 2 kali supaya 2 kali pindah barisnya. Jangan lupa kita file, save, execute, compile dan run. Masukkan angka bulat misalkan 3, enter. Nah ini ya teman-teman ya, tadi kan nyambung, sekarang dia udah ke bawah ya, press any key to continue, ini sudah ke bawah, enter. Oke ya teman-teman ya, sesudah kita membuat inputan cin ya untuk dia variabelnya dengan tipe integer, selanjutnya kita akan buat yaitu menginput ya variabel dengan tipe datanya float ya atau desimal ya teman-teman ya. Misalkan saya bikin komentarnya ini cin float. Kita tentukan dia tipe datanya misalnya float, nama variabelnya y misalkan. Kita bikin dia output stringnya teman-teman dengan perintah cout. Kita ketik kodenya cin garis lebih besar 2 kali y,
karena kita definisikan dia nama variabelnya dengan tipe datanya float. Selanjutnya kita buat dia keluarannya dengan perintah cout lagi. Stringnya kita bikin angka yang diketik, kita panggil variabel yang sudah dideklarasikan dan didefinisikan sebelumnya, yaitu y. Kemudian kita bikin kode NDL untuk enter 2 kali ya teman-teman, titik koma. Kita simpan. Coba kita jalankan ya teman-teman ya, compile dan run. Ini masukkan angka bulat untuk yang ini ya teman-teman ya. Yang ini, misalkan di sini tipenya integer ya teman-teman ya. Kita bikin 1,5 enter, maka dia akan tampilnya seperti ini teman-teman ya, karena dia bilangan bulat gitu ya. Selanjutnya coba kita compile dan run. Tetapi sebelumnya ini saya kasih komentar dulu ya teman-teman ya. Di sini saya blok, kemudian saya tekan Ctrl sama tanda slash di keyboard saya untuk menampilkan komentar satu baris ya teman-teman ya. Ini dia. Dengan menekan tombol Ctrl sama slash di keyboard kita sesudah diseleksi, maka dia akan dibuat komentar ya teman-teman ya. Maka ini tidak akan dijalankan ya teman-teman ya. Maka ini tidak akan dijalankan. Coba kita akan jalankan yang ini. Kita execute, kemudian kita pilih compile dan run. Maka dia akan menjalankan yang ini teman-teman ya. Masukkan angka desimal, misalkan kita bikin 1,5. Ingat ya, kalau koma, kalau dalam pemrograman koma itu titik ya teman-teman ya. Maka variabel akan menampilkan input yang kita ketikkan ya teman-teman ya. Yang kita ketikkan di layar ini yaitu 1,5, 1.5. Ini seperti ini penggunaan cin untuk tipe datanya yang float ya teman-teman ya. Untuk tipe datanya float. Selanjutnya kita akan gunakan untuk tipe datanya karakter ya teman-teman ya, untuk menampilkan string. Kita enter di sini, kita bikin komentar dulu. Ini contoh pertama untuk cin dengan tipe char ya, untuk string teman-teman. Kita definisikan tipe datanya char, kemudian nama variabelnya z, kemudian kita beri dia panjang atau length dari karakternya misalkan 7. Kemudian kita berikan dia nilai ya teman-teman ya dari variabel z ini. Misalkan kita bikin nama saya. Coba kita tampilkan dengan perintah cout. Ini coba teman-teman ya, ini dia perintahnya. Coba ini kita beri dulu komentar, kita blok, Ctrl, tanda slash di keyboard kita untuk membuat komentarnya. Kita jalankan dulu yang ini. Yang ini kita jalankan. Kita klik di sini menu execute, kemudian kita pilih compile dan run. Maka di sini dia akan menampilkan tulisan guntur ya teman-teman ya. Jadi di sini tanda 7 itu berarti dia bisa menampung 6 ya, 6 karakter ya teman-teman ya. Hanya 6 karakter dia maksimalnya. Kalau misalkan kita bikin lebih, contohnya kita bikin dia karakternya lebih dari 6. Coba kita coba ya teman-teman ya. Misalkan nama saya. Nah, misalkan seperti ini teman-teman. Kita execute lagi, kita compile, maka dia akan error ya teman-teman ya. Kenapa? Karena inisial string untuk array dengan tipe data char-nya ini terlalu panjang ya teman-teman ya. Karena lebih dari 6 ya. Jadi di sini walaupun di sini 7, dia menampung 6 ya teman-teman ya. Karena array itu dimulai dari urutannya dimulai dari 0. Kita balikkan lagi. Jadi maksimal dia cuman 6. Jadi kurang 1 ya teman-teman ya. Jadi dia 6 maksimalnya. Kalau 8 berarti dia 7 nanti. Kalau misalkan kita bikin di sini gun, maka dia bisa tetap dijalankan teman-teman. Maka masih tetap bisa dijalankan ya. Karena dia maksimalnya bisa menampung 6 karakter array-nya. Kita kembalikan lagi. Itu dia untuk cin ya dengan tipe string karakter untuk contoh pertama. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, kita bikin dia cin string char untuk yang kedua. Misalkan kita definisikan tipe datanya. Ini kita jadikan komentar aja ya teman-teman ya. Char, tipe datanya kita bikin variabelnya teks. Kemudian length atau panjang karakternya 20 kita kasih. Kita beri perintah cin, kemudian kita ketikkan nama variabel yang sudah kita definisikan dan kita deklarasikan sebelumnya yaitu teks. Kita buat outputnya.
kita tampilkan input yang sudah kita masukkan di variable text nanti di layar. Kemudian kita pilih pindah baris ENDL. Ini dia contoh untuk cin string tipe karakter yang kedua ya teman-teman ya. Coba kita jalankan. Kita klik execute, kemudian kita pilih compile dan run. Maka akan timbul di sini string ya dari perintah cout ya. Ketikkan kata yang Anda masukkan, ini dia. Misalkan kita ketikkan namanya dia belajar. Maka akan muncul di sini ya, kata yang diketikkan adalah belajar ya, dari inputnya ini ya teman-teman ya. Ini belajar. Program ini dapat berjalan dengan normal ya jika diinputkan sebuah kata ya teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan dia terdapat spasi atau lebih dari satu kata, maka kata yang sesudah spasi tidak akan ditampilkan ya teman-teman, atau dia tidak akan ditampung dalam variabel string sehingga dia tidak akan ditampilkan pada tampilan outputnya. Karena disebabkan operator ini, operator lebih besar ini yang dua kali ini, lebih besar dua kali ini, pada cin hanya bisa membaca masukan hingga terdapat spasi tab atau enter. Jadi perlu diperhatikan itu teman-teman. Contohnya seperti ini. Kita jalankan lagi, coba kita klik di sini menu execute, kemudian kita pilih compile dan run. Coba kita ketikkan dia lebih dari satu kata ya teman-teman ya. Misalkan belajar pemrograman C++, enter. Maka yang kita lihat di sini, kata pemrograman C++ ini tidak akan ditampilkan karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, operator lebih besar ini pada cin hanya bisa membaca masukan hingga dia terdapat spasi tab atau enter. Jadi kalau misalkan dia ada terdapat spasi, maka yang ditampung dalam variabel cuman yang sebelum spasinya tab atau enter. Itu dia. Itu dia tadi teman-teman beberapa perintah cin yang bisa kita gunakan dengan tipe datanya integer, float, kemudian string. Coba kita hilangkan komentarnya di sini ya teman-teman ya. Kita aktifkan lagi supaya bisa dibaca compilernya. Kita tekan tombol kontrol sama slash di keyboard kita. Ini juga kontrol slash di keyboard kita. Ini juga kontrol sama slash di keyboard kita. Selanjutnya kita execute, kemudian kita pilih compile dan run. Maka dia akan dijalankan dari awal ya teman-teman ya. Maka dari cin integer ini masukkan angka bulat di sini. Misalkan kita bikin 5, enter. Selanjutnya masukkan angka desimal untuk yang ini. Untuk di sini misalkan kita bikin 2,5, enter. Maka dia akan menampilkan 2,5. Kemudian untuk cin string karakter yang pertama ini, satu ini akan ditampilkan karakter di sini guntur. Kemudian untuk cin string karakter yang kedua ini akan ditampilkan ya, ketikkan kata yang Anda masukkan. Misalkan di sini kita ketikkan belajar tadi misalkan ya, atau kata yang lainnya. Jadi kalau dia ada spasi, maka dia kata setelah spasi itu tidak akan ditampilkan ya teman-teman ya, tidak akan ditampung dalam variabel. Dan dia maksimal 19 teman-teman ya, array-nya ya. Di situ penampungannya. Enter. Maka dia akan ditampilkan ya kata belajar di sini. Itu tadi dia beberapa contoh ya cin yang sudah kita jelaskan. Ada cin dengan tipe datanya integer, kemudian float, kemudian cin untuk karakter ya, contoh pertama dan contoh kedua. Selanjutnya kita akan bahas yaitu mengenai perintah cin titik getLine ya. Ini ada nama variabelnya ini, kemudian size of, kemudian variabelnya yaitu nama